wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk memimpin membaca doa, hari ini Ibu minta kepada Ananda Reza untuk memimpin membaca doa. Kepada Ananda Reza, Ibu persilakan. Sikap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kebiasaan kita yaitu membaca Al-Quran surat pendek. Gunanya untuk menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran. Itu marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Baiklah anak-anak, ya. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Lihat temannya masuk semua ke hari ini? Masuk, Bu. Masuk semua ya, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah. Jadi kita dalam keadaan sehat semua, ya. Pelajaran Ibu akan mengulas kembali materi yang pernah kita pelajari kemarin. Masih ingat tidak apa pembelajaran kita di minggu kemarin? Ibadah haji. Iya, ibadah Haji. Ibu tanya kembali, apa sih syarat wajib haji itu? Ada berapa? Saya, Bu. Iya, ada berapa nak? Syarat wajib haji yang pertama apa? Beragama Islam, Ya. balik, berakal, dan mampu. Iya, jadi syarat wajib Islam itu yang pertama apa? Syarat wajib haji tadi beragama Islam. Yang kedua, yang ketiga, berapa nak? Yang keempat, mampu atau mempunyai biaya. Nah, ini nak ya. Kalau rukun haji, ya itu ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, termasuk rukun Islam yang berapa? 5. Merupakan rukun Islam yang ke-5. Tangan untuk kita semua. Kita semangat dulu.
kurban ini kalian akan apa? Akan mengetahui, ya. Jadi dari pembelajaran materi ibadah ini kalian akan mengetahui apa itu pengertian ibadah kurban. Jadi setelah belajar ini kalian mengetahui apa itu ibadah kurban. Setelah itu apa, Nak? Menjelaskan hukum melaksanakan kurban. Selanjutnya setelah belajar materi ibadah kurban ini kalian bisa ya Nak ya membedakan hewan yang boleh dikorbankan dan yang tidak boleh dikurbankan. Ya, itu. Nah, sebelumnya apa itu ibadah kurban? Ibadah kurban tadi adalah berasal dari kata bahasa Arab qoriba. Ya, qoriba yang berarti dekat. Kalau secara istilah berkurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha. Tepatnya tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya. Dan hari Tasyrik. Tanggal berapa itu? Tanggal 11, 12, dan 13. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ketaatan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kalian menyaksikan video sejarah ibadah kurban. Ya, di sini kamu setelah mendengarkan ibu menyampaikan materi tentang ibadah kurban dan menyaksikan video pembelajaran, kalian bisa menjawab per kelompok apa yang ibu kasih tugas. Ya. Assalamualaikum. Cerita kali ini adalah salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Berkurban adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Ya, ibadah kurban ini Nak dilakukan untuk mengenang peristiwa yang luar biasa antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ya. Jadi setelah menanyakan video aja tadi, kalian sudah ibu beritahu tadi, sudah ibu beri kelompok ya. Nanti ibu kasih nomor, lalu ibu kasih tugas dan kalian akan mewakili kelompoknya dari salah satu kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Apa ya? Bagi kelompok akan ini dulu ya. Berapa tadi soalnya? Kerjakan, tulis namanya. Namanya Nak ya. Tulis ya.
Lalu sudah. Oke, sudah. Ibu ya, kalau sudah, ibu akan memanggil secara acak. Ya, memanggilnya secara acak dari setiap kelompok. Suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. 4. Sebutkan syarat-syarat hewan kurban. 4. Hewan ternak telah cukup umur dan tidak cacat. Selanjutnya, kelompok kita, kelompok apa? 1. Apa alasan Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anaknya Nabi Ismail dalam kisah kurban yang kita tonton tadi? Karena Nabi Ibrahim SAW mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan keikhlasan serta ketaatan kepada Allah. Sebutkan syarat-syarat hewan kurban. Hewan ternak telah cukup umur dan tidak cacat. Apa alasan Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anaknya Nabi Ismail dalam kisah kurban yang kita tonton tadi? Karena Nabi Ibrahim SAW mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewujudkan keikhlasan serta ketaatan kepada Allah. Sebutkan syarat-syarat hewan kurban. Hewan ternak telah cukup umur dan tidak cacat. Kelompok beda. 1. Apa alasan Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anak Nabi Ismail dalam kisah kurban yang ditonton tadi? Karena Nabi Ibrahim SAW mematuhi perintah Allah dan menunjukkan keikhlasan serta taat kepada Allah. Sebutkan syarat-syarat hewan kurban. Hewan ternak telah cukup umur dan tidak cacat. Apa tanggapannya? Fatimah, Herlita, Dia, dan Reza sudah bagus penjelasannya, baik suara dan penampilannya diharapkan tetap lebih baik untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Tangan untuk semua kelompok laki-laki. Dari tugas diskusi kalian, saya secara kelompok, alhamdulillah kalian sudah mengerti. Di sini ibu akan memberikan tugas mandiri, ya. Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada kalian, ya. Perintahnya di situ kalian memilih jawaban yang paling tepat, memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Ya. Oke, sudah. Kita menutup di sini.
Ibu mau buat kesimpulan. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi tadi? Materi ibadah kurban? Saya, Bu. Oh iya, silakan Ananda lihat. Ibadah kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha. Ya. Hari tasri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peduli terhadap sesama, dan meladani kurban kita juga bisa meneladani sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela berkurban demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebenarnya materi kita pada hari ini adalah ibadah kurban adalah perintah Allah. Ya, ibadah kurban itu adalah perintah Allah yang mengajarkan kita tentang ketaatan, keikhlasan, dan kepedulian. Ya, anak-anak. Itu kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah kita laksanakan. Kita refleksi dulu ya. Tanya ya nak ya, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak? Banyakkah ilmu yang kalian dapatkan hari ini? Jadi itu selanjutnya sebagai tindak lanjut kita pada pertemuan kita minggu yang akan datang, kita di bab 10 yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi kita tutup pembelajaran kita. Silakan duduk yang rapi, duduk rapi.